mencoba untuk mengembangkan produk lain keluar dari industri bannya mereka. Nah, pada saat itu mereka melihat, loh kok busa di getah karet ini kok bisa dibuat busa. Dari situ mereka coba, bahkan pertama kali dipakai itu sebenarnya selain bantal ada satu lagi, Pak. Itu kursi, Pak. Kursi mobil, kalau nggak salah mobil ya, Pak ya, atau jok mobil yang akan digunakan untuk tes kecepatan. Karena itu diuji untuk kenyamanannya di situ. Dan setelah itu ada beberapa universitas melakukan riset tambahan terhadap apa sih itu latex foam, dan hasilnya ternyata latex foam itu memiliki karakter asli, bukan karakter tambahan, antibakteri. Jadi dipakai untuk sangat ideal sekali untuk dipakai di rumah sakit. Lebih unik lagi, kalau Anda tidur lama di kasur latex itu tidak tambah panas. Kalau dari tipe-tipe yang lain seperti PU foam atau Dacron, itu tentu saja Anda sebentar saja udah mulai kerasa, oh kok suhu kasurnya nambah panas. Nah, karena itu kita terus fokus dan mengembangkan industri kasur latex kami. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kalau itu sudah cukup menjawab Pak Jaya. Untuk pertanyaan Bu Ati ya, kenapa kok per plastik? Apakah tesnya apa saja tes yang kita lakukan untuk kasur per plastik ini ya? Salah satunya adalah tentu saja tes secara load test. Load test itu adalah daya tahan bebannya. Nah, daya tahan bebannya itu dalam pemakaian, kalau misalnya mendapatkan beban, apakah per ini bisa kembali lagi ke keadaan semula? Kalau misalnya bisa, itu apakah ada kehilangan ketinggian? Tentu saja ini untuk mengukur seberapa kuat pernya tersebut kalau dipakai. Nah, setelah kami lakukan tes, kita serahkan per ini ke satu institusi untuk dilakukan secara independen. Kita sendiri nggak ngelihat, mereka lakukan sendiri. Kita hanya mendapatkan laporannya. Ternyata setelah dites dengan load test, dia hanya kehilangan 1,3% dari tinggi aslinya, yaitu 14,5 cm. Kalau standar yang digunakan untuk kasur per baja ya, dari yang seperti yang Pak Jaini bilang, itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 20%. Jadi ini lolosnya jauh sekali. 20% standarnya, Plasspring hanya kehilangan 1,3%. Tes kedua yang kita lakukan adalah durability test, yaitu tes ketahanan apakah produk ini bisa tahan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Tesnya ini agak unik, yaitu pernya tersebut tadi kan sudah diukur dengan load test. Jadi sudah tahu turunnya berapa persen dengan beban berapa persen. Nah, lalu digunakan satu alat mesin, dia tekan sekali turun sekali naik, itu dihitung satu cycle. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu standar untuk yang digunakan di Eropa itu untuk per dilakukan tes durability itu selama 30.000 cycle. Itu tesnya, dan tidak boleh turun dari 20 mili setelah dilakukan 30.000 cycle. Nah, Plasspring kita tes itu agak bablas dikit ya. Di tes itu 50.000 cycle, 100.000 cycle sampai dengan 150.000 cycle, dan turunnya hanya 6% dari tinggian asli. Cara ngitung cycle ini bagaimana? Mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, cycle itu dihitungnya begini. Kalau kita tidur selama 8 jam, kita tentu saja bergerak-gerak terus ya. Nah, waktu kita bergerak, ada gerakan kita yang memberikan tekanan lebih terhadap kasur yang kita tiduri. Nah, tekanan lebih ini kita hitung gerakannya. Umumnya dalam 8 jam tidur itu sekitar ada 10 gerakan besar. Nah, dari 10 itu kalau satu hari, jadi setahun itu 36.500 kali gerakan, atau dihitung 36.500 cycle. Jadi kalau Anda mau dihitung ya bisa dilihat berapa kekuatannya yang 3.650 cycle ya. Berapa kekuatannya? Jadi 100.000 dibagi 3.650 cycle.
Jadi bisa bertahan kalau secara tes lab itu sekitar 30 tahun. Bablas ya Pak ya. Nah, dan hal yang ketiga yang kita lakukan tes itu tentu saja dari segi kesehatan dan keamanan. Bahan termoplastik elastomer yang digunakan sebagai bahan bakunya Plastspring itu termoplastik elastomer. Ini sebenarnya bahan plastik yang mendapat level food grade. Food grade itu artinya aman untuk dipakai sebagai wadah makanan. Kenapa kita harus menentukan bahwa itu aman untuk dipakai buat wadah makanan? Karena satu, kita perlu plastik ini tidak beracun kalau dipakai lama. Dalam pengertian dalam suatu ruangan kamar tidur, kadang kita pakai AC, kadang kita nggak pakai AC. Perubahan suhu ini akan merubah struktur pernya sendiri. Karena itu penting sekali bahwa per ini tidak akan berubah struktur sehingga beracun. Dalam pengertian Plastspring ini sudah jelas kita sudah tes dan ini non toksik sama sekali dan tidak juga mengeluarkan gas. Dalam pengertian kalau misalnya perubahan suhu dia mengeluarkan bau yang unik dan yang sebenarnya kurang bagus, nah itu ternyata mereka tidak. Bahkan kita ada iseng sedikit, kita tes dengan microwave untuk sama dengan memasak ayam, ternyata lolos, nggak panas sama sekali bahannya. Okay. Nah, dari situ yang kita juga mendapat bawa informasi bahwa ternyata bahan ini 100% recyclable. Anda mau pakai berapa tahun, setelah selesai Anda mau buang, bahan termoplastik elastomer ini 100% recyclable. Jadi tidak akan terbuang percuma. Istilahnya tukang loak langsung menunggu Pak kalau Anda mau buang kasurnya. Oke. Demikian Ibu Ati, bisa cukup menjawab? Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Penjelasan Bapak tadi sepertinya dia punya kasur ini punya ketahanan yang sangat tinggi gitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah soal kenyamanan Pak, kenyamanan kasur. Kemudian yang kedua, apakah pernah diuji bermasalah atau tidak terhadap orang yang mempunyai masalah back pain atau skoliosis? Terima kasih Bu Naning atas pertanyaannya. Nah ini pertanyaan yang sangat menarik karena apa? Tadi kan technical ya, lebih ke arah produksi. Kalau ini setelah di barang jadi. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau ini kenyamanannya bagaimana? Plastspring ini sebenarnya di teknologi yang menggantikan per baja. Jadi karakternya sama dengan per baja. Per baja itu kalau disusunnya rapat, itu kasurnya akan jadi lebih keras. Kalau dia agak renggang, dia tentu saja lebih lunak. Dan sama juga dengan per baja. Kenyamanannya itu tidak hanya dari pernya, tapi lapisan-lapisan kenyamanan yang ada di atasnya. Apakah itu biofoam, dacron, apakah latex atau kombinasinya. Semakin tebal lapisan kombinasi kenyamanannya, semakin nyaman kasurnya. Nah, apakah baik untuk tulang punggung? Nah, karena dia keunikan dari Plastspring ini, dia kekuatan daya tahannya sangat kuat sekali dan dia bisa bergerak ke semua arah pada saat ditekan dengan lingkaran yang cukup kecil. Dan karena dia daya tahannya sangat kuat sekali, Anda pakai dengan beban, maaf ya kalau kita bilang beban tubuh mungkin besar atau kecil, tetap dia akan bertahan dan tetap akan memberikan penopangan yang stabil. Dia tidak akan sagging dalam waktu yang sangat dekat seperti yang tadi saya bilang. Terutama yang durability test yang tadi saya jelaskan, itu sangat penting karena apa? Kalau misalnya kita pakai ternyata 1 tahun sudah gembos, tidak ada tekanan, itu yang tidak baik untuk tulang punggung. Jadi pegas atau kayak seperti latex ya, kenyalannya, dibilang density-nya, itu harus cukup kuat menahan beban berulang kali selama bertahun-tahun tanpa kehilangan sifat kekenyalannya. Nah, sifat kekenyalannya, ketahanan terhadap sifat kekenyalannya biasanya di Indonesia kasur disebut resiliensi. Jadi resiliensi dari Plastspring itu sejajar dengan latex. Jadi dijamin satu, kenyamanannya itu Anda bisa tes sendiri, kasurnya sebenarnya sudah ada di stand kami ya. Pada akhir acara Anda akan
yang diminta oleh IO akan mampir, Anda bisa lihat sendiri kasurnya seberapa nyamannya. Dan untuk apakah baik untuk tulang punggung? Kami berani jamin bahwa penderita yang seperti Anda bilang skoliosis ya Bu ya. Skoliosis itu sebenarnya tulang punggungnya agak ngelengkung dan butuh diratakan pelan-pelan, bukannya langsung cepat. Tapi satu hal mengenai kasur yang keras, sebenarnya kita tidak boleh tidur di atas yang keras. Harus ada kelembutannya sedikit untuk mengisi lekukan tubuh, karena tubuh kita, punggung kita ini nggak seperti papan rata. Jadi setiap lekukan harus bisa ditopang, dan plastering ini dapat menopang lekukan tubuh Anda, sama seperti latex. Cukup menjawab Bu Nani? Cukup Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Saya mau menanyakan beratnya, perbandingan berat dengan metal itu berapa? Berat kasurnya atau daya tampung? Kasurnya. Berat kasurnya karena ini plastik ya, kalau sudah disusun sedikit lebih ringan atau sama dengan per biasa. Tapi kalau daya tahan beban, tekanan ya dari atas ya, dalam pengertian pemakaian orang tidur di atasnya, sebenarnya 1 per ini sama dengan 5 per kawat besi. Jadi dia 5 kali lebih kuat kalau dibanding dengan per besi. Oke, untuk menjawab Pak Jaka, mungkin pertanyaan berikutnya atau ada? Sudah cukup? Sudah? Oke. Oke, waktunya kebetulan sudah habis. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah berpartisipasi bertanya, dan terima kasih Pak Anton untuk penjelasannya, menjawab pertanyaan dari rekan-rekan pers. Dan selanjutnya kami mengundang Anda untuk menyaksikan secara langsung demonstrasi kekuatan dari kasur Plasspring. Di belakang Anda bisa dilihat mobil sudah standby. Dalam suatu tes kekuatan per, umumnya kita selalu bertanya seberapa kuat per ini kalau misalnya dipakai pada saat tidur. Nah, kalau tidur aja kayaknya kok nggak bakal menguji gitu ya. Jadi kita tesnya pakai mobil. Kalau misalnya plastik, sebenarnya pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh masyarakat, yang saya juga tadi maaf ya agak kecewa sedikit, kok nggak ditanyakan. Sebenarnya apakah pernya akan pecah kalau ditiduri? Benar nggak Pak Jaya? Itu yang pertama, yang pertanyaan yang selalu yang kita tanyakan sebenarnya. Apakah pernya akan pecah kalau ditiduri dengan beban lebih besar? Kalau pen itu mereka akan tahu itu mungkin kalau pen biasa, tapi karena mereka semua saja kalau ini pen maka nggak ada yang mempertanyakan. Oh begitu. Karena itu supaya membuktikan bahwa pen ini kekuatannya seperti apa, daya tahannya seperti apa, termasuk pada saat kalau misalnya digunakan beban, kita akan tes dengan pen ini adalah pen plastiknya sebenarnya. Pen plastik ini akan ditindas oleh mobil. Tadi mobilnya dari Inggris juga, karena kami dari perusahaan Inggris. Jadi Anda bisa saksikan sendiri bagaimana kekuatan dari pen tersebut, apakah akan pecah atau tidak ditindas dengan mobil. Demikian. Itu benar-benar plastik ya Pak ya? Benar-benar plastik, bisa dilihat sendiri dalamnya. Kehilangan giginya dan Terus mundur lagi. Pelan-pelan.